Selamat datang kembali di seri pembelajaran AutoCAD 2D. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari 10 perintah dasar. Kali ini, kita akan melanjutkannya dengan 12 perintah dasar berikutnya yang akan memperkuat kemampuan Anda dalam menggunakan AutoCAD 2D. Mari kita mulai dengan perintah fillet. Fungsi perintah ini adalah untuk memotong garis yang bersilangan atau mempertemukan dua garis pada satu sudut. Gambarkan garis horizontal, kemudian tambahkan garis vertikal di tengahnya. Ketik F atau fillet, lalu Enter. Kursor akan berubah menjadi persegi kecil. Kemudian, klik kiri di bagian tengah garis vertikal, yaitu bagian bawah pertemuan garis, lalu klik kiri di bagian garis horizontal, sebelah kiri pertemuan garis. Secara otomatis, kedua garis tersebut berubah menjadi sudut 90 derajat. Ulangi perintah tersebut dengan menambahkan garis di bawahnya dan jalankan perintah fillet. Berikutnya, perintah mirror. Fungsi perintah ini adalah untuk membuat salinan cermin, atau mirror image, dari objek yang dipilih, dengan menentukan garis cermin, atau mirror line, untuk mencerminkan objek tersebut. Gambarkan sebuah objek, bisa lingkaran, garis, atau kumpulan garis. Berikutnya, pilih seluruh garis atau objek tadi, lalu ketik Me atau Mirror, dan Enter. Berikutnya, klik kiri di samping objek tersebut, tarik kursor ke bawah, tekan F8 Ortho On, supaya kursor tegak lurus, lalu klik kiri dan Enter. Berikutnya, perintah Hide. Berfungsi untuk membuat arsiran, atau hatching, pada area tertutup atau objek yang dipilih, baik dengan pola arsir, isian padat, maupun isian gradien. Gambarkan sebuah objek persegi dengan perintah REC. Lalu, ketik H atau Hide. Muncul kotak dialog seperti di samping ini. Kemudian, pilih Add Pick Point di pojok kanan atas kotak dialog. Arahkan kursor ke dalam objek kotak persegi, kemudian klik kiri di sana, lalu Enter. Muncul kembali kotak dialog Hatch. Klik kiri pada kotak panjang di samping tulisan Swatch. Muncul kotak dialog Hatch Pattern Palette. Coba cari hatch solid, lalu klik OK pada kedua kotak dialog tadi. Secara otomatis, objek persegi tadi seluruhnya akan terisi hatch warna putih. Berikutnya, perintah extend. Fungsi perintah ini adalah untuk memperpanjang atau menyambung objek garis, atau line, arc, atau polyline hingga batas objek lain yang ditentukan. Gambarkan garis horizontal lurus, kemudian garis vertikal tegak. Lalu, ketik X atau extend, dan Enter. Kursor berubah menjadi kotak persegi kecil. Klik kiri pada garis vertikal dan tekan Enter. Kemudian, klik kiri pada ujung garis horizontal yang paling dekat dengan garis vertikal tadi. Kemudian, otomatis garis horizontal akan menyatu dengan garis vertikal. Berikut adalah perintah PDF import yang berfungsi untuk mengimpor data geometri, garis, busur, dan lain-lain, dari file PDF ke dalam file gambar AutoCAD. Ini adalah salah satu perintah di AutoCAD yang sangat bermanfaat bagi penggunanya. Ketik PDF IMPORT. Kemudian, di tab command paling bawah di layar program, pilih File. Lalu, muncul kotak dialog Browse Program. Cari PDF yang akan kalian konversi ke file CAD. Klik file PDF tersebut, lalu klik OK. Muncul kotak dialog Import PDF, lalu tekan OK lagi. Tunggu beberapa saat proses konversi berjalan. Kemudian, file PDF tadi akan masuk ke dalam file AutoCAD dan berubah menjadi DWG atau garis-garis maupun objek tulisan, jika PDF tersebut berisi tulisan atau teks. Berikutnya, perintah blok yang berfungsi untuk membuat dan mengelola blok, objek yang dikelompokkan menjadi satu unit, yang dapat diinsert, atau disisipkan, ke dalam gambar lain. Buatlah beberapa gambar, contoh seperti di samping ini. Ada persegi, berikut ada garis-garis yang melintang di dalam persegi tersebut. Lalu, pilih objek seluruh gambar tadi. Kemudian, ketik B, atau blok, dan Enter. Muncul kotak dialog Block Definition. Buatkan nama di bar name. Kemudian, klik OK atau langsung Enter. Otomatis, gambar persegi dan garis-garis tadi sudah menyatu menjadi satu grup.
Berikutnya, perintah Glider yang berfungsi untuk membuat anotasi atau label yang terhubung dengan garis panah atau leader line ke objek tertentu dalam gambar. Gambarkan garis panjang, kemudian ketik KL atau Glider, lalu Enter. Arahkan kursor di bagian garis tadi, klik kiri di situ. Lalu, arahkan ke atas, kemudian klik kiri lagi, tekan F8 supaya garis menjadi lurus. Arahkan kursor ke samping dan klik kiri lagi. Kursor masih aktif, tekan Enter 2 kali. Lalu, muncul kotak input teks. Masukkan teks nama, kemudian Enter. Berikutnya perintah teks. Seperti namanya, perintah ini berfungsi untuk membuat teks, huruf dan angka, pada gambar, baik teks tunggal maupun teks multibaris, yang dapat diatur gaya, ukuran, dan posisinya. Ketik MT atau T, atau teks, lalu pilih kursor menyerupai persegi panjang. Kemudian, klik kiri dan muncul kotak dialog teks formatting. Ketiklah sebuah teks. Berikutnya, di kotak dialog teks, kalian bisa mengganti jenis font berikut dengan ukuran font tersebut. Setelah semua siap, klik OK. Perintah Make Property di AutoCAD berfungsi untuk menyalin properti, warna, tipe garis, ketebalan, layar, dan lain-lain, dari satu objek ke objek lain. Gambarkan kotak persegi dengan perintah REJ. Kemudian, hatch warna di dalam kotak persegi tersebut dengan hatch atau arsiran RCONC. Berikutnya, kapikan persegi tadi ke samping. Hatch kembali dengan motif yang berbeda, contoh dengan hatch solid. Berikutnya, ketik Map atau Make Property. Lalu, kursor berubah menjadi persegi dan kuas kecil. Klik persegi dengan arsiran solid. Kemudian, bawa dan klik ke arsiran RCONC. Otomatis, arsiran RCONC berubah menjadi solid. Berikutnya, perintah Scale. Perintah ini berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil objek yang dipilih. Gambarkan sebuah kotak persegi atau objek lain yang kalian inginkan. Berikutnya, ketik SC atau Scale, lalu Enter. Kemudian, klik di bagian pojok objek tersebut. Tarik kursor ke bawah, ketik angka 2, lalu Enter. Secara otomatis, objek tadi akan menjadi besar 2 kali dari ukuran awal. Ulangi kembali perintah SC ini dengan memasukkan angka 0.5, maka objek ini akan mengecil setengah dari ukuran awalnya. Perintah Dim Linear berfungsi sebagai membuat dimensi linear, horizontal, vertikal, atau berputar, di antara 2 titik atau garis. Gambarkan sebuah garis dengan panjang 5. Berikutnya, masukkan perintah DLI, atau Dim Linear, lalu Enter. Klik kiri kursor di ujung sebelah kiri. Kemudian, arahkan kursor dan klik di ujung sebelah kanan. Arahkan kursor ke atas atau ke bawah. Otomatis, angka ukuran akan muncul. Terakhir, perintah Dimalignet. Fungsi perintah ini ialah membuat dimensi yang mengikuti sudut atau orientasi objek yang diukur, bukan hanya horizontal atau vertikal. Buatkan gambar sudut, kemudian ketik DAL atau Dimalignet, lalu Enter. Arahkan kursor ke ujung sudut dan klik kiri. Berikutnya, bawa kursor ke ujung garis miring bagian atas, lalu klik kiri. Arahkan kursor ke atas, klik kiri. Otomatis, angka ukuran akan muncul. Dengan adanya tambahan 12 perintah ini, dan sebelumnya juga kita sudah mempelajari 10 perintah dasar, jadi sekarang sudah ada 22 perintah yang sudah kalian pelajari. Kami yakin dengan modal 22 perintah kalian sudah bisa menggambar dengan baik menggunakan AutoCAD 2D. Sekian dulu kali ini, terima kasih.